Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di video materi ekstrakurikuler gugus depan Sidoarjo 03030304 Pangkalan SMP Negeri 2 Candi. Di sini saya Kak Cici selaku pembina Pramuka akan menayangkan atau menyampaikan tentang materi sejarah singkat Gerakan Pramuka Sedunia. Adik-adik silakan disiapkan alat tulisnya dan nanti bisa dicatat untuk yang ada di videonya. Berikut video tentang sejarah singkat Gerakan Pramuka Sedunia. Selamat menyaksikan. Jambore Dunia ke-21 merupakan momentum internasional yang tercatat dalam sejarah peradaban manusia, bahwa di tengah memuncaknya ketegangan dan ancaman global yang mengancam kelangsungan kedamaian kehidupan manusia, masih ada upaya-upaya nyata dan terencana untuk membangun tatanan dunia yang damai dalam satu simpul perdamaian dengan tali persaudaraan bakti. Upaya besar ini tak akan lahir tanpa perhatian dan pengorbanan yang besar dari orang-orang yang begitu setia dalam keyakinannya. Salah satu di antara tokoh besar di balik upaya besar tersebut adalah Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, yang dikenal dunia sebagai Bapak Pramuka Sedunia. BP, demikian beliau disapa, adalah putra pasangan H.G. Baden-Powell dan Henrietta Grace Smith. H.G. Baden-Powell adalah rohaniwan dan profesor geometri Oxford, dan ibunya merupakan putri Laksamana Inggris abad ke-19 yang terkenal sebagai penjelajah samudra yang gagah berani. Dilihat dari silsilahnya, dalam diri Baden-Powell mengalir darah ilmuwan sekaligus petualang samudra yang syarat pengalaman, serta menjadi pahlawan bagi kejayaan bangsa dan negaranya. Maka tak aneh apabila di kemudian hari Baden-Powell menjadi tokoh besar yang banyak ide dan keahlian. Meskipun masa kanak-kanaknya dilalui dengan keprihatinan lantaran ditinggal mati sejak lahir oleh sang ayah, Baden-Powell yang dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1857 tumbuh menjadi anak yang mengarungi dunianya dengan penuh kebahagiaan. Baden-Powell kecil mengakui bahwa ia dan keempat saudara laki-lakinya sangat menikmati masa kecil mereka yang suka berkemah, bermain di alam bebas, dan mengembara di berbagai kawasan di sekitar Inggris. Tahun 1870, Baden-Powell mendapat beasiswa di Charterhouse School, sebuah sekolah bergengsi di Inggris. Menurut para gurunya, ia bukanlah siswa yang luar biasa, tetapi ia adalah anak yang rajin dan penuh disiplin, serta berpengetahuan luas. Itulah sebabnya Baden-Powell kecil
selalu menjadi pusat perhatian teman-temannya. Selain dikenal sebagai kiper sepak bola yang cakap, Baden-Powell juga pandai berakting, gemar bermusik, serta pandai melukis. Bakatnya dalam menggambar di kemudian hari sangat berguna dalam menghiasi buku-buku hasil karyanya. Bahkan konon tangan kirinya mampu membuat lukisan sebagus tangan kanannya. Tahun 1884 terbitlah bukunya yang pertama, Reconnaissance and Scouting, sebuah buku yang berisi tentang serba-serbi penjelajahan dan pemetaan wilayah musuh, serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah intelijen. Pada tahun 1887, Baden-Powell mendapat tugas di Afrika. Di kawasan yang sedang bergolak itu, Baden-Powell turut serta dalam peperangan melawan suku bangsa Zulu, suku Ashanti, serta prajurit-prajurit Matabele yang buas dan kejam. Di kalangan suku bangsa tersebut, Baden-Powell dijuluki M-Pesa, yang artinya serigala yang tak pernah tidur, karena keberaniannya dan kepiawaiannya dalam mengelabui dan membaca jejak-jejak musuh. Bahkan Baden-Powell seringkali berhasil masuk ke perkampungan musuh tanpa diketahui oleh mereka, dan selalu berhasil lolos bila dikepung. Menginjak usia 40 tahun, Baden-Powell mendapat promosi pangkat kolonel dan kembali bertugas di India. Di sana, ia mulai berpikir untuk membuat program pelatihan bagi prajurit-prajurit yang baru tiba dari Inggris. Alasannya cukup sederhana, yakni karena selama masa pendidikan, para prajurit muda itu belum memiliki kemampuan bertempur yang mumpuni. Selain hanya dibekali dasar-dasar kemiliteran yang bersifat teoritis dan kurang memadai. Kerja keras BP mulai membuahkan hasil dan mendapatkan sambutan serta perhatian luas masyarakat Inggris, sehingga Baden-Powell sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan lokakarya. Di sela-sela kesibukannya memberi ceramah, pada tanggal 15 Januari 1908 terbitlah bagian pertama dari bukunya, Scouting for Boys. Segera buku tersebut merebut perhatian dunia pendidikan di kerajaan Inggris Raya. Satu bab menarik yang tertuang dalam Scouting for Boys adalah diperkenalkannya sumpah pramuka, yakni setia kepada Tuhan dan Raja, siap menolong orang lain dalam segala kesempatan, dan mematuhi Dharma Pramuka. Bulan April 1908, Scouting for Boys dimuat dalam majalah mingguan The Scout. Begitu populernya gerakan pramuka, anak-anak di seluruh Inggris mulai mempelajari tentang pencarian jejak, penjelajahan, dan membuat api unggun. Bahkan para guru sekolah minggu serta para praktisi pendidikan mulai berlomba-lomba untuk menjadi instruktur dan pembina pramuka. Sehingga kerajaan Inggris semakin banyak memiliki pasukan pramuka dengan kegiatannya masing-masing. Dan berkemah menjadi impian bagi setiap anak dan remaja Inggris. Itu tadi video singkat tentang materi sejarah gerakan pramuka sedunia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik di bidang kepramukaan. Salam sehat, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan.
Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.